Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya Dr. Maximus Tamur akan mempresentasikan artikel saya, artikel hasil penelitian dengan judul Meta-analysis of the implementation of the gamification approach of the last decade. Jadi saya mereview implementasi pembelajaran berbasis game, pendekatan game dalam satu dekade terakhir. eh, Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa pembelajaran eh, pendekatan dengan menggunakan pendekatan gamifikasi telah banyak dilakukan. Nah, ini dilakukan karena dalam pembelajaran biasa, pendekatan biasa, eh, ada batas efektivitas dari durasi implementasi yang dilakukan. Dari hasil penelitian, eh, bagaimana game itu diperlukan dalam setiap pembelajaran. Pada titik tertentu siswa akan mengalami kejenuhan, kebosanan, sehingga refleksi itu diperlukan diantaranya dengan menggunakan game dalam pembelajaran. Namun faktanya ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pembelajaran. Misalnya bagaimana game itu dikemas, pengaturannya seperti apa, uh, bagaimana durasinya yang seharusnya, apakah harus terus diberikan, kemudian bagaimana trennya, itu belum terlihat. Uh, untuk itu diperlukan penyatuan temuan untuk melihat trennya, sehingga studi meta-analisis yang secara khusus pendekatan kualitatif untuk menyatukan temuan dalam hal ini itu diperlukan. Dan karena itu penelitian ini secara khusus menganalisis 14 studi primer yang memenuhi syarat untuk dianalisis, dan untuk menyatukan temuannya melihat seberapa besar efek keseluruhannya, kemudian melihat seberapa besar atau bagaimana variabel-variabel terkait yang mempengaruhi implementasi GA ini terhadap kemampuan akademik siswa, dalam hal ini kemampuan matematis siswa. Metode yang digunakan dalam ini adalah meta-analisis dengan pertama adalah kriteria inklusi, yaitu menetapkan kriteria, kemudian mengumpulkan data, kemudian menguji keandalan dan analisis statistik. Dan berdasarkan hasil penelitian, ada 14 studi primer yang dianalisis, dan dilihat di sini ukuran efek dari masing-masing studi berkisar di antara ini adalah penelitian dilakukan di Indonesia, ini 0,84, ini NISA 0,96, ini Ningrum 1,5 dan seterusnya, dan ini yang di luar negeri misalnya 0,78 dan seterusnya, dan rata-rata efek keseluruhannya itu adalah 0,97 dengan standar error yang 0,07. Nah, dari ilustrasi efek size ini terlihat bahwa masing-masing studi ini berbeda ya secara deskriptif, terlihat di sini, dan berdasarkan hasil uji statistik itu memang berbeda, sehingga pendekatan atau metode estimasi efek acak itu yang digunakan dalam penelitian ini. Dan dengan demikian efek size yang diacu di sini adalah 0,97 berdasarkan model efek acak. Nah, untuk melihat seberapa kuat secara statistik, kita lihat analisis bias publikasinya, dan terlihat di sini tidak sepenuhnya simetris, ya. Distribusi efisien tidak simetris dari gambar plot corong ini, dan berdasarkan nilai efisien 656, dan ketika ditransformasikan ke rumus Mullen, nilainya itu lebih dari 1. Dan dengan demikian tidak ada pengaruh bias publikasi di sini. Nah, ketika variabel moderator yang dipertimbangkan ada 3 berdasarkan tahun penelitian, ya. Kemudian ada 3 di sini, ada 5 kategori. Lihat trennya bahwa di tahun pertama jadi trennya penggunaan gamifikasi itu dari literatur itu mulai dari 2017 itu 0,53 rata-rata effect size-nya, kemudian naik di 2018 1,11 dan naik terus. Nah, tren ini menunjukkan bahwa penggunaan gamifikasi ini
trennya makin meningkat dan disenangi oleh siswa itu, sehingga hipotesis bahwa eh, trennya sama itu ditolak gitu. Jadi H0-nya ditolak, ini berbeda. Demikian juga untuk jenjang pendidikan, terlihat di sini yang paling tinggi adalah di SD 1,29 ketimbang di SMP dan di dan makin ke atas makin menurun. Tren ini menunjukkan bahwa gamifikasi ini lebih disenangi di tingkat dasar. Ini secara teoritis atau tanggapan teoritis dengan hasil ini mungkin adalah bahwa siswa SD itu masih di lingkungan permainan sehingga pembelajaran itu harus lebih dikondisikan seperti itu. Nah, kemudian dari ukuran sampel, nah sama dengan hasil penelitian terkait bahwa penelitian yang diatur dengan sampel kecil itu efekasinya lebih tinggi. Penelitian-penelitian serupa juga sama berkaitan dengan yang berbasis aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian hasil meta-analisis ini dengan menggunakan pendekatan random effect diperoleh efek keseluruhan adalah 0,97 dan standar errornya adalah 0,07. Dengan demikian bahwa penggunaan gamifikasi approach atau pendekatan game dalam pembelajaran matematika itu memberikan efek yang besar terhadap kemampuan matematika siswa, dan penerapan game ke depannya mesti mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain tadi adalah ukuran sampel dan juga jenjang pendidikan. Jadi tidak asal diterapkan. Nah, demikian apa yang dapat saya paparkan untuk kita semua. Terima kasih.